Shalom Jemaat GB Muara Karang, selamat hari Minggu. Saya percaya berkat dan perkenanan Tuhan boleh terus ada dalam hidup setiap kita, amin. Mari kita siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Sebab dimanapun kita berada pada saat hari ini, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan keluarga kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kalau boleh saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari-hari yang boleh kami lalui. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami meletakkan setiap pengharapan kami Tuhan di dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, somebody Yesus Tuhan, kami percaya kami punya Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Mari sembah, mari agungkan nama-Mu.
percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap, bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, saya mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GBI Muara Karang, sekalipun secara online dimanapun Anda berada. Semoga kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami sebentar akan mendengarkan firman Allah. Biarlah firman Tuhan Engkau urapi dan berkati, sehingga sekalipun kami dimanapun berada, kami dijamah oleh Tuhan. Sebab Tuhan kuasanya tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Urapi kami ya Bapa, biar kami diberkati, dikuatkan, dan kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ciri Orang yang Mengenal Allah. Kita akan lihat Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 16. Kita lihat ayat 13 mulai sampai ayat yang ke-17. Matius 16 ayat 13 sampai 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, biasanya murid yang bertanya kepada guru. Dan itu memang wajar, seorang murid kurang mengerti, memahami, sehingga dia bertanya kepada guru. Tetapi kali ini Yesus sebagai guru bertanya kepada muridnya. Dan ketika seorang guru bertanya kepada muridnya, pasti itu sesuatu yang penting, yang perlu untuk dipahami oleh para murid. Dan yang ditanyakan oleh Yesus kepada para murid, Dia tidak bertanya apakah banyak yang mengalami kesembuhan, berapa banyak mujizat yang terjadi, berapa banyak orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, dan yang bisu berkata-kata. Yesus tidak bertanya soal kesembuhan, Yesus tidak bertanya soal mujizat, tapi Yesus bertanya menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan pertanyaan ini dilontarkan dua kali. Pertama, menurut kata orang, siapakah aku ini? Yang kedua, menurut kamu, siapakah aku ini? Berarti dua kali pertanyaan yang dilontarkan ini berarti cukup penting untuk dipahami oleh para murid. Yesus tidak bertanya soal mujizat kesembuhan, tapi Dia bertanya soal pengenalan. Artinya menurut informasi yang berkembang, tanggapan orang-orang terhadap aku ini siapa? Dan kalau menurut kamu, tanggapan kamu, aku ini siapa? Berarti saudara, Yesus sedang mencari sesuatu yang penting untuk dipahami soal pengenalan. Artinya, kesembuhan mujizat bukan tidak penting. Tetapi orang yang mengalami mujizat kesembuhan belum tentu mengenal Tuhan. Dan Tuhan tidak mencari orang yang sudah mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami berkat pertolongan. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau mengenal Dia dengan sesungguhnya. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang dipertanyakan oleh Yesus. Pertama, menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan yang kedua, menurut kamu, siapakah aku ini? Dari dua pertanyaan ini kita menemukan bahwa ada dua macam pengenalan. Pertama, pengenalan secara informasi. Menurut kata orang, ini berbicara soal informasi. Menurut informasi yang berkembang, orang ngomong apa tentang aku? Nah, pengenalan yang pertama adalah pengenalan secara informasi. Pengenalan secara informasi ini menurut saya lemah.
ya. Karena informasi terkadang tidak bisa dijadikan patokan 100%, ya. Nah, kita bisa mengenal sesuatu melalui informasi. Apalagi di dunia modern sekarang dengan teknologi media komunikasi yang sudah berkembang, kita bisa mengenal sesuatu melalui informasi-informasi yang berkembang. Contoh, saudara bisa tahu tentang Thailand, ya. Tidak perlu saudara jadi orang Thailand, tidak perlu saudara penduduk Thailand dan tinggal di Thailand, tapi Anda bisa tahu tentang Thailand melalui informasi. Kota-kota apa yang bagus untuk dikunjungi, makanan-makanan apa yang enak untuk dicicipi, tempat-tempat yang unik, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya tidak perlu berteman dengan Jokowi, tapi saya bisa mengenal Jokowi melalui informasi. Ya, nama kecil beliau siapa, nama orang tuanya siapa, nama anaknya siapa, apa makanan kegemarannya, kebiasaannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara juga bisa mengenal Tuhan melalui informasi. Melalui firman Allah, khotbah-khotbah pendeta, apalagi sekarang era YouTube, ya saudara. Dalam YouTube saudara bisa buka segala macam khotbah dalam bentuk yang seperti apa, pengkhotbahnya siapa. Dengan mudah Anda bisa membuka YouTube dan menikmati berbagai macam informasi tentang Tuhan. Tetapi pengenalan secara informasi ini pengenalan yang lemah, dan itu bukan dikehendaki oleh Tuhan. Allah tidak mau kita hanya mengenal Tuhan secara informasi, karena pada masa itu ada begitu banyak orang yang ikut Yesus hanya kenal Yesus secara informasi, kata orang, ya. Jangan sampai kita mengenal Tuhan kata orang, kata pendeta, kata YouTube, ya saudara, kata berita-berita yang berkembang, dan sebagainya, dan sebagainya. Sebab itu Yesus tanya yang kedua kali, ini yang lebih perlu dipahami. Menurut kamu, siapakah aku ini? Ini yang saya sebut dengan pengenalan secara relasi. Kita jangan mengenal Tuhan hanya secara informasi, tapi kita harus mengenal Tuhan secara relasi, sebuah hubungan. Murid-murid yang sudah lama mengenal Tuhan, ikut Tuhan setiap hari, selama 3,5 tahun, makan bersama, beraktivitas bersama, melayani bersama. Tentunya selama mereka membangun relasi dengan Yesus, Yesus ingin tahu sebatas apa kamu mengenal melalui relasimu kepada aku. Dan saudara, saya berdoa saudara juga mau mengenal Tuhan bukan hanya secara informasi, tetapi secara relasi. Membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Di situ kita mengenal Tuhan bukan kata si Anu, kata si A, kata si B, ya kata informasi, tapi saya mengenal Tuhan karena saya punya relasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Saya berdoa jemaat dari GBI Muara Karang boleh mengenal Tuhan bukan hanya secara informasi, tetapi juga secara relasi. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama apa sih ciri orang yang mengenal Allah secara relasi. Apa ciri orang yang mengenal Allah secara relasi? Yang pertama coba kita lihat di Matius pasal yang ke-6, kita melihat di dalam ayat yang ke-31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus mengajar kepada kita, orang yang mengenal Allah, yang pertama punya ciri tidak cemas akan hari esok. Ya saudara, sehingga dikatakan kamu jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, yang cuma ribut apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum, apa yang mau dipakai. Tetapi kamu yang sudah mengenal Tuhan tahu, Bapa di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Makanya Yesus mengatakan, tapi yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Berarti orang yang mengenal Allah secara relasi, dia tidak akan cemas akan hari esok. Sebab dia tahu Bapaknya di sorga
mengerti akan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh anak-anaknya. Sehingga Yesus membuat sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Kalau burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak memiliki lumbung di di ladang, mereka dipelihara Bapa di sorga, apalagi kita anak-anak Tuhan, ya, yang sudah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara lebih dari burung-burung di udara. Kalau burung-burung di udara saja dipelihara Bapa di sorga, masakan kita Tuhan tidak akan pelihara. Sehingga kalau kita mengenal Tuhan secara relasi, maka kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mengerti apa yang kita perlukan. Sehingga orang yang mengenal Allah secara relasi, pastinya yang pertama punya ciri tidak cemas akan hari esok. Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Hari-hari ini saya tahu hari-hari yang sulit, masa-masa yang sulit. Banyak orang mengeluh tentang kehidupan, omset, pemasukan menurun, banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar, negara-negara sudah mulai masuk pada jurang resesi. Memang saya tahu ini masa sulit, masa yang gak gampang, masa dimana kita sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan, saudara dan saya adalah orang-orang yang mengenal secara relasi, dan pastinya kita tahu bahwa Bapa di sorga mengetahui kita memerlukan semuanya itu, sehingga kita tidak perlu cemas akan hari esok. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekaliannya itu berbicara apa saja yang kita butuhkan di sana, itu pasti akan ditambahkan kepada kita. Haleluya saudara. Saya berdoa supaya hari-hari ini saudara tidak perlu cemas, khawatir akan hari esok, tapi percayakan hidupmu kepada Tuhan, prioritaskan Tuhan, bangun relasi lebih akrab, lebih intim dengan Tuhan, maka Bapa di sorga tahu bahwa saudara dan saya memerlukan semuanya itu, dan sekaliannya pasti ditambahkan kepada kita sekalian. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Yang kedua, ciri orang yang mengenal Allah secara relasi dan bukan hanya secara informasi. Coba kita cek di Efesus pasal yang keempat, ayat 17 mulai sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Yang kedua, ciri orang yang mengenal Allah secara relasi dan bukan hanya secara informasi, tidak hidup dalam keinginan hawa nafsu keduniawian. Tidak hidup dalam keinginan hawa nafsu keduniawian. Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa ada orang-orang yang tidak kenal Allah. Orang-orang ini mungkin mengikut Allah, orang ini mungkin beribadah kepada Allah, tapi sayang tidak mengenal Allah. Sehingga mereka sekalipun tahu tentang Allah, mereka memiliki pikiran yang sia-sia. Pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, sehingga kebodohan dan kedegilan hati mereka itu nampak jelas dalam hidup mereka. Mereka punya perasaan tumpul dan mereka menyerahkan atau takluk, tunduk kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kata Paulus ayat 20. Kamu bukan demikian. Artinya kamu bukan demikian adalah kamu yang telah mengenal Allah secara relasi dan bukan hanya informasi. Kamu tidak seperti mereka. Sehingga orang yang mengenal Allah secara relasi dan bukan hanya informasi, pastinya tidak hidup dalam keinginan dan hawa nafsu keduniawian. Hari-hari ini kita lihat saudara, manusia dunia yang tidak mengenal Allah hidup dalam keinginan dan hawa nafsu.
Dosa begitu mudah dilakukan. Mereka begitu gampang melakukan kecemaran, ya saudara. Hanya karena beberapa ratus ribu rupiah, wanita-wanita menjual dirinya. Sangat memalukan, saudara. Hari ini orang melakukan sesuatu yang memalukan. Hal-hal yang kotor, yang najis secara duniawi dikerjakan oleh banyak orang. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Sehingga kalau saudara dan saya mengenal Allah, pasti saudara nggak akan ikut-ikutan seperti mereka. Tapi saudara berbeda. Saudara dan saya memang punya keinginan, tapi kita tidak pernah tunduk pada keinginan kita. Sebab kita menyerahkan keinginan kita kepada kehendak Allah. Yesus punya keinginan, tapi dia memberi contoh di Taman Getsemani. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Secara manusia, Yesus punya keinginan, tapi dia tidak mau tunduk pada keinginannya, tapi dia mau menyerahkan keinginannya pada kehendak Bapa di sorga. Seharusnya orang-orang percaya yang mengenal Allah secara relasi dan bukan hanya secara informasi, itu pun hidup seperti Yesus Kristus. Hari ini saudara, mungkin saudara punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, tapi sekali lagi, keinginan, cita-cita, dan harapan kita tidak boleh bertentangan dengan Tuhan. Sehingga tiap hari kita harus mengkonfirmasikan keinginan kita kepada Tuhan. Apakah ini cocok dengan kehendak Allah, atau apakah ini tidak sesuai dengan kehendak Allah? Mari belajar, saudara, mengkonfirmasikan keinginan kita dengan Tuhan. Karena kita orang yang mengenal Allah. Kita ikut Allah bukan sekedar supaya diberkati oleh Allah. Kita dilindungi oleh Allah, kita mengalami mujizat kesembuhan olehnya, tapi kita mengikut Allah agar kita bisa mengenal Dia. Dan kalau kita mengenal Dia, pastinya kita juga tahu kehendaknya. Apa yang ada di pikiran Allah, apa yang ada di perasaan Allah, apa yang ada di kehendak Allah, kita mengenalnya. Sehingga tiap hari kita menyelaraskan antara keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Saya mau katakan saudara, ada banyak orang Kristen yang menjadikan doa itu semacam alat untuk mengancam Tuhan, ya, mempengaruhi Tuhan agar Tuhan setuju dengan keinginan kita. Doa bukan alat untuk mengancam Tuhan. Doa bukan alat untuk mempengaruhi Tuhan, tapi doa adalah sarana untuk kita mencocokkan hati kita, mencocokkan keinginan kita, mencocokkan pikiran perasaan kita dengan pikiran perasaan Allah, dengan kehendak Allah. Makanya coba lihat Yesus berdoa. Yesus sebagai anak Allah pun tidak pernah memaksa Bapaknya, tidak pernah berusaha mempengaruhi Bapaknya, tapi dengan doa yang dilakukan, dia ingin mencocokkan, menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapa di sorga, ya. Makanya dalam doa Bapa kami diajar, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jangan lupa itu saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya ketika kehendak Allah itu nyata dalam hidup kita, yang lain-lain gak usah khawatir. Percayalah, dia akan cukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dia bukakan jalan, berikan kita kemenangan, dan jalan keluar. Yesus menolong saudara. Yang ketiga, ciri orang yang mengenal Allah secara relasi dan bukan hanya secara informasi. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi orang yang tidak mengasihi itu nggak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Jadi ciri yang ketiga dari orang yang mengenal Allah secara relasi dan bukan hanya informasi. Saya ulangi kembali. Pertama, tidak cemas atau khawatir akan hari esok. Sebab dia percaya dan tahu Bapaknya mengetahui bahwa kami atau kita semua memerlukan itu. Bapa di sorga tahu, ya.
Yang kedua, orang yang mengenal Allah secara relasi dan bukan hanya informasi, tidak hidup dalam keinginan dan hawa nafsu keduniawian. Dia tahu betul kehendak Bapaknya seperti apa. Dia tahu betul keinginan Bapaknya seperti apa, pikiran dan perasaan Bapaknya seperti apa. Yang ketiga, orang yang mengenal Allah secara relasi dan bukan informasi, hidup dalam kasih. Kenapa dia hidup dalam kasih? Karena Allah adalah kasih. Seorang anak itu pasti memiliki DNA yang sama dengan orang tuanya. Sehingga saudara, tindakan pidana kejahatan itu bisa terungkap walaupun mungkin sudah cukup lama terjadi, itu masih bisa diungkap. Dengan cara apa? Menyelidiki DNA. Karena DNA itu adalah salah satu bukti yang paling akurat ya untuk mencari kebenaran ya. Setiap manusia itu punya DNA. Jadi DNA orang tua dengan DNA anak itu tidak bisa lain atau berbeda. DNA-nya sama. Saudara tahu DNA Tuhan kita itu apa? Kasih. Kalau DNA Tuhan itu kasih, tentunya saudara dan saya sebagai anak-anaknya juga hidup dalam kasih. Kalau saudara tidak hidup dalam kasih, berarti maaf, kita bukan anak-anak Bapa di sorga. Dan kita bukan orang-orang yang kenal Bapa di sorga. Orang yang kenal Allah, 1 Yohanes 4 ayat 8 dengan tegas mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Dunia kita sedang hidup dalam krisis kasih. Di mana hari-hari ini banyak orang yang kehilangan kasih, bahkan kasih menjadi dingin. Ya saudara, orang sekarang ini melihat satu peristiwa bukannya nolong, hanya cuma nonton, saudara. Ya enggak? Orang sekarang ini begitu tega, orang tua dengan anak, suami dengan istri, ya, saudara dengan saudara, teman dengan teman. Itu kadang-kadang saudara sudah nggak ada lagi unsur kasih. Walaupun mereka mungkin orang yang tadinya dekat, tapi sekarang kita lihat karena kasih makin berkurang, kasih makin merosot, orang rela tega melakukan sesuatu yang jahat kepada orang yang paling dekat dengan dirinya. Saya juga terkejut hari-hari ini ada berita-berita yang menurut saya sangat miris. Karena kebutuhan ekonomi, ada suami-suami jual istrinya, saudara. Ya kan, diiklankan secara online, lalu istrinya dipaksa untuk melayani laki-laki hidung belang hanya untuk mendapatkan uang 400.000, 500.000. Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa bayangkan, prinsip-prinsip rumah tangga sudah hilang dan lenyap. Perasaan kasih sudah hilang dan lenyap. Ungkapan kasih hilang dan lenyap. Digantikan dengan pikiran-pikiran duniawi. Saudara, kasih makin luntur, kasih makin hilang, kasih makin merosot. Tapi saudara dan saya berbeda. Karena kita orang yang mengenal Allah. Bapa di sorga punya DNA kasih. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga hidup dalam kasih. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita jangan sama seperti mereka yang ada di luar sana, yang tidak mengenal Allah. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang mengenal Allah. Dan karena kita mengenal Allah bukan karena hanya informasi, tapi secara relasi. Kita bergaul intim, membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita tahu persis hatinya Tuhan. Makanya saya baca di dalam sebuah buku, kenapa Daud sekalipun pernah jatuh dalam dosa, dia tetap ditolong Tuhan, tetap diberkati Tuhan, tetap disertai Tuhan. Kenapa? Dalam ulasan itu dikatakan karena Daud itu tahu detak jantungnya Tuhan. Begitu dekatnya Daud dengan Tuhan. Sampai dia berkata apa? Satu hal yang ku minta, itu yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menikmati baitnya, menikmati firman-Nya. Daud begitu dekat dengan Tuhan. Sampai dikatakan dia seperti orang itu mengenal detak jantungnya Tuhan. Makanya sekalipun ia lemah sebagai manusia, jatuh dalam dosa, jangan dilihat kejatuhannya dalam dosa. Jangan dicontoh kejatuhannya dalam dosa. Tapi turuti teladannya, positifnya, yaitu dia kenal Tuhan secara dekat. Dia mengenal Tuhan secara relasi dan bukan informasi. Turuti teladan Daud secara positif. Kan ada banyak orang ngomong gini, nggak apa-apa tuh Daud aja buktinya tuh berzina. Itu padahal dekat sama Tuhan. No, kita jangan lihat
sisi negatifnya. Memang Daud pernah melakukan dosa, tapi sisi positifnya saudara lihat, dia adalah orang yang mengenal Allah secara dekat, sampai disebut dia mengenal detak jantungnya Tuhan. Makanya Allah masih melindungi, Allah masih menaruh anugerahnya, berkatnya kepada Daud. Bahkan Yesus Kristus pun disebut keturunan Daud, anak Daud. Saudara, jadi sekali lagi, dunia sedang hidup dalam keinginannya, dunia makin kehilangan kasih, dunia makin merosot kasihnya. Anak-anak Tuhan yang mengenal Allah secara relasi dan bukan hanya informasi, dia mengenal Allahnya sehingga ia hidup dalam kasih. Mari kita praktekkan 3 hal ini, dan 3 hal ini menjadi semacam cek and recheck dalam hidup kita, ya. Kita nggak usah ngecek ke kondisi orang lain, tapi mari periksa ke kondisi rohani saudara masing-masing. Apakah saudara mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, mengenal Allah secara relasi dan bukan hanya informasi? Kalau kita mengenal Allah secara relasi dan bukan informasi, pastinya ada 3 hal yang nampak dalam hidup kita. Pertama, tidak khawatir akan hari esok, sebab kita tahu Bapa di sorga menyiapkan bagi kita. Yang penting, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekalian akan ditambahkan kepadamu. Kedua, tidak hidup dalam keinginan dan hawa nafsu keduniawian. Karena kalau kita kenal Tuhan, kita tahu pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Dan kita sedang berusaha menyesuaikan diri, keinginan, kehendak, pikiran, perasaan kita dengan pikiran, perasaan, kehendak Allah. Ketiga, orang yang mengenal Allah secara relasi dan bukan informasi, dia pasti hidup dalam kasih. Kenapa? Karena DNA Bapa di sorga kita adalah kasih. Selamat saudara mengenal Allah. Yesus Tuhan menguatkan saudara. Yesus Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada. Mari tunjukkan ciri-ciri orang yang mengenal Allah secara relasi dan bukan hanya secara informasi. Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Apa yang sudah hamba taburkan dan bagikan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat GBI Muara Karang dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beribadah secara online. Karena Allah tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat, Tuhan menjamah mereka, menguatkan, memberi penghiburan bagi yang susah, menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, menguatkan yang lemah Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang mengalami masalah, pergumulan, dibukakan jalan. Ada solusi, jalan keluar serta kemenangan. Dan kami terus diberkati oleh Roh Kudus, dikuatkan Roh Kudus, supaya makin hari kami makin mengenal Allah, bukan hanya secara informasi seperti yang dilakukan banyak orang, tapi mengenal Tuhan secara relasi, membangun hubungan yang makin dekat dengan Dia. Terima kasih, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada saudara-saudara semuanya, terutama jemaat dari GBI Muara Karang. Bahkan dimanapun saudara berada, puji nama Tuhan, haleluya. Hari ini saudaraku, kita sudah disegarkan dan dikuatkan dengan firman Tuhan yang telah dibawakan tadi oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Roni Tanujaya, yang hari ini mengambil satu tema atau judul, yaitu mengenai ciri orang yang mengenal Allah. Saya ulang saudaraku, ciri orang yang mengenal Allah. Yang bagaimana orang yang disebut mengenal Allah dengan baik? Saudara, pengenalan akan Tuhan itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu kita mengenal Tuhan secara informasi. Pengenalan secara informasi ini sangat lemah dan juga bisa kita dapatkan dari membaca artikel atau dari YouTube dan lain-lain. Segala sesuatu mengenai Tuhan kita dapatkan dari informasi-informasi. Pengenalan akan Tuhan yang kedua yaitu pengenalan Tuhan secara relasi, secara hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, inilah pengenalan akan Tuhan yang baik, saudara.
Sekarang kita lihat ciri-cirinya orang yang betul-betul mengenal Tuhan secara relasi. Yang pertama, orang itu tidak akan cemas dalam keadaan apapun juga, karena dia tahu ada hari esok yang pasti yang Tuhan pegang, saudara. Dan hidupnya, hidup saudara dan saya, kalau kita kenal Tuhan secara relasi, maka akan dipelihara Tuhan. Yang kedua, tanda dari orang yang kenal Tuhan, kenal Yesus melalui relasi yang baik, dia tidak akan hidup di dalam hawa nafsu duniawi. Saudara, kita akan serahkan segala keinginan hidup kita kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Di dalam doa yang merupakan sarana untuk menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Allah. Dan tanda yang ketiga dari orang yang kenal Tuhan melalui relasi adalah hidup di dalam kasih. DNA-nya Tuhan adalah sama dengan DNA kita, identik. Karena Allah itu kasih, maka kita juga harus hidup di dalam kasih. Satu tokoh yang diajarkan oleh Alkitab yaitu mengenai Daud. Dia hidupnya dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan Daud kenal, Daud tahu betul detak jantungnya Tuhan. Itulah inti daripada firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat Pak Roni Tanujaya yang sudah membahasnya dengan baik dan memberikan pengertian yang lebih lagi kepada kita semua. Saudara, saya akan umumkan bahwa pada minggu depan tanggal 30 Agustus 2020 firman Tuhan akan saya layani sebagai gembala sidang di GB Muara Karang. Itulah pengumuman, dan sekarang marilah kita akan berdoa, baik doa berkat maupun doa penutup. Puji Tuhan. Maha besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh dapat kekuatan yang baru. Kami boleh mendapatkan penjelasan yang lebih lagi mengenai bagaimana kami harus mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkau mau supaya kami menjadi umat-Mu yang taat dan setia, mengenal Tuhan, mengenal Yesus, bukan hanya melalui informasi, tetapi lebih dari itu, melalui relasi yang baik antara umat-Mu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kalau kami boleh kenal Yesus lebih baik lagi, maka hidup kami akan lebih lagi diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Roni Tanujaya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan Engkau juga berkati semua kami yang ada di sini, baik jemaat-Mu maupun siapapun yang ikut mendengarkan ibadah online hari ini. Kami boleh diberkati Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat Indonesia, buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin-pemimpin bangsa. Engkau memberikan hikmat kepada mereka, hikmat-Mu menyertai kepada pemimpin bangsa Indonesia Tuhan, supaya bisa membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Kami sudah rindu banget Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang normal, yang bebas daripada virus corona. Engkau ampuni bangsa ini ya Bapa. Dan juga semua manusia di dunia ini boleh dapat pengampunan-Mu, dan kami boleh dibebaskan dari segala penyakit-penyakit itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati jemaat-Mu GB Muara Karang dan semua kami yang hadir pada hari ini Tuhan, Engkau juga berkati. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan hari depan, kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat daripada Allah Bapa kita di surga boleh turun melimpah di dalam kehidupan kita semua. Kasih setia dari Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Dalam nama Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Thank you.